Shalom GB Menteng, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini meskipun melalui online, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bersukacita hari ini? Boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Baik, kita akan menerima firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun masih melalui online. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami dalam beribadah kepadamu. Saat ini kami membuka hati kami sebagai tanah yang subur, hati yang lembut, supaya benih firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Kita akan mulai dari ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, berdasarkan perikop yang kita baca dan ayat-ayat yang kita baca tadi, saya ingin menyampaikan tema Don't lose your focus. Jesus is with you in your storm. Nah, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, tadi kita melihat, baru saja kita melihat bagaimana ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang, tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada angin sakal yang membuat murid-murid juga ketakutan dan kebingungan. Tapi kita tahu bahwa Yesus akhirnya mendekati mereka dan Petrus sempat meminta supaya dia bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus di atas air, dan akhirnya Petrus sempat mengalami pengalaman itu, namun dia sempat tenggelam, tapi Yesus tolong dan akhirnya mereka bersama-sama di perahu. Apa yang kita bisa pelajari, saudara, dari perikop ini? Yang pertama, kita akan melihat 3 kebenaran yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama, kita harus mengerti kebenaran bahwa ketika kita sedang menghadapi masalah ini, Yesus tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan saat kita menghadapi masalah. Sekali lagi, Yesus tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan saat kita mengalami masalah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, ketika kita sedang menghadapi masalah apapun, entah itu secara jasmani, fisik, yaitu sakit penyakit, entah itu ekonomi, keuangan, entah itu rumah tangga, keluarga, entah itu pekerjaan, usaha bisnis, entah itu pelayanan, apa saja, bahkan di kota dan di masyarakat kita, di bangsa kita, yakinlah kebenaran yang pertama ini bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita menghadapi masalah sendiri.
Mengapa demikian? Karena tadi ketika Yesus menyuruh mereka, murid-muridnya berjalan lebih dulu ke seberang, saudara, dan ketika menghadapi masalah, Yesus yang datang menghampiri. Yesus tidak membiarkan. Yesus bisa saja dari jauh dia menghentikan angin sakal itu, bisa. Tetapi tidak. Tapi Yesus justru menghampiri murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus ingin bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi hari ini yang pertama, kebenaran yang kita harus pahami, pegang, dan kita mengerti, kita ketahui adalah yakin bahwa apapun yang masalah Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau saudara berkata tidak ada, oh Yesus sedang menghampiri saudara. Tapi yang pasti dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara sendirian menghadapi masalah yang ada. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kebenaran yang kedua yang kita harus pahami adalah kita memiliki potensi untuk mengalami mujizat Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Ya, sekali lagi, kita memiliki potensi untuk mengalami mujizat Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Artinya apa, saudara? Akan ada jalan keluar, akan ada hal-hal yang mungkin tidak masuk akal terjadi, yang merupakan satu jawaban daripada masalah yang kita sedang hadapi. Kalau sakit penyakit, apa itu mujizatnya? Kesembuhan. Kalau rumah tangga apa? Pemulihan. Kalau keterikatan, bebas, saudara. Kalau mungkin dalam pekerjaan usaha yang sedang terhambat saat ini, akan ada jalan-jalan yang dibukakan. Begitu juga dengan keuangan, akan ada mujizat-mujizat. Itu kita potensi untuk mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena justru dalam masalah, kita justru akan melihat mujizat. Kalau tidak ada masalah, bagaimana Tuhan bisa membuat mujizat? Karena itu yakinlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi setiap masalah apapun juga, khususnya di hari-hari pandemi ini, bukan hanya mungkin pribadi kita, tetapi kota dan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sedang mengalami masalah. Tapi disitulah, di dalam masalah itulah, ada potensi untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi, jangan terlalu pusing, bingung, yakin. Tadi yang pertama adalah, Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita, berarti ada di dalam diri kita. Bersama-sama dengan kita, bersama-sama dalam masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua, karena Yesus ada, itu ada potensi untuk kita mengalami mujizat Tuhan, ada jalan keluar. Sekali lagi yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, yang kita harus pahami adalah, diperlukan kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan untuk terjadinya mujizat dan pertolongan Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Tadi yang pertama, bahwa kita yakin bahwa Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, akan ada potensi, ya, akan ada potensi, belum mujizat nih, akan ada potensi. Ketika Yesus bersama-sama dengan kita dan ada masalah, potensinya apa? Kita akan mengalami mujizat. Tetapi untuk bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, maka harus ada kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau kita memiliki masalah, Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, maka itu bisa akan terjadi. Contoh misalnya seperti tadi yang kita baca dalam perikop. Ya, bagaimana Petrus bisa mengalami mujizat ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah kemari. Nah, apakah Petrus itu berani datang atau tidak? Ini yang dimaksud dengan kerjasama itu. Kalau Petrus berani pada waktu itu, dia jalan di atas air, dia bisa mengalami mujizat itu. Ya, tetapi kalau waktu itu seperti murid-murid yang lain, dia tidak berani, ya nggak akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan, supaya bisa terjadi mujizat dan pertolongan Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mengerti tiga kebenaran ini ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, bagaimana caranya agar kita betul-betul mengalami mujizat itu dan tidak kehilangan fokus ketika kita menghadapi masalah? Kalau kita lihat tadi, Petrus itu sebetulnya sudah mengalami mujizat Tuhan.
dia minta supaya jalan di atas air, supaya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itu merupakan satu jaminan kita tidak akan mengalami masalah yang bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama-sama dengan Yesus, segala sesuatu itu akan diselesaikan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Petrus sudah berjalan di atas air, dia mulai merasakan tiupan angin sakal itu. Dan ketika dia rasakan itu, dia mulai terpikir, dan dia mulai jadi takut, saudara. Dan pada waktu dia jadi takut, dia akhirnya malah tenggelam. Dia tidak lagi fokus kepada Yesus yang menyuruh dia berjalan di atas air itu. Nah, hari ini kita akan pelajari ada 4 langkah atau 4 hal yang kita harus lakukan bagaimana supaya kita boleh mengalami mujizat. Tadi baru potensi dan harus ada kerjasama, tapi sekarang bagaimana? Ya. Bagaimana supaya mujizat itu betul-betul bisa terjadi dan kita tidak kehilangan fokus ketika kita sudah mengalami mujizat itu. Yang pertama, kita harus menghadapi masalah itu dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan atau ketakutan. Sekali lagi, hadapi masalah itu dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan atau ketakutan. Nah, kalau kita melihat tadi, murid-murid ketika mereka sedang berada di perahu itu, dan ketika Tuhan Yesus datang, mau menolong, apa yang mereka lihat? Mereka lihat Yesus itu sebagai hantu. Bayangin, kalau kita menghadapi masalah dan kita tidak tenang, Yesus kita bilang hantu, saudara. Dan akhirnya mereka ketakutan. Padahal itu Yesus. Mereka ketakutan, mereka jerit-jerit, mereka teriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Sampai Tuhan Yesus yang harus menenangkan, tenanglah aku ini. Tenang, dikatakan. Nah, itu sebabnya yang pertama, tadi kita sudah mengerti kebenaran pertama bahwa Yesus nggak akan pernah meninggalkan. Jadi kalau kita menghadapi masalah apapun, hadapi itu dengan ketenangan, saudara. Jangan dengan kepanikan, bingung, ya, gelisah, jangan. Tenang aja, kan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya kita mengalami mujizat dan tidak kehilangan fokus? Kita cari dan dapatkan firman Tuhan yang terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi itu, saudara. Cari. Kalau misalnya kita mengalami masalah kesehatan atau sakit penyakit, coba kita cari dan dapatkan firman Tuhan yang terkait dengan masalah kesehatan ini. Begitu juga dengan rumah tangga, keuangan, ya apa saja, pekerjaan, usaha bisnis. Mungkin kalau saudara berkata, Pak, ayatnya saya nggak tahu, boleh tanya sama hamba-hamba Tuhan, atau boleh lihat mungkin di konkordansi, atau di Alkitab kita yang di handphone itu bisa kita lihat. Bicara mengenai uang banyak sekali. Ya firman Tuhan, kita baca Alkitab setiap hari. Karena itu ketika kita membaca Alkitab, kita harus catat, kita harus tandain, kasih tanda, saudara, supaya pada waktu nanti diperlukan kita bisa mendapatkan firman itu. Tapi yang kedua ini adalah kita harus cari dapatkan firman Tuhan itu. Untuk apa? Supaya kita bisa pegang firman-Nya itu, saudara. Petrus bisa jalan di atas air. Itu dasarnya karena Yesus yang ngomong, ada firman Yesus. Ketika Yesus yang berkata, datanglah. Pada waktu datanglah, Petrus lakukan firman Tuhan itu, maka itu bisa terjadi. Tapi pada waktu itu, kalau tidak ada kata datanglah, maka Petrus tidak bisa jalan di atas air. Ketika Yesus hanya bilang, aku mau ketemu engkau, aku mau menghampiri engkau, lalu dia jalan sendiri, ya tenggelam, saudara. Tapi pada waktu itu ada firman Tuhan yang berkata, datanglah. Lalu berdasarkan firman itu, maka Petrus bertindak dan berjalan di atas firman itu, maka dia bisa berjalan di atas air. Jadi yang kedua penting sekali, saudara, ketika saudara tenang, mulai menghadapi masalah dengan tenang, coba ingat, cari, dapatkan, tanya tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan masalah saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, setelah saudara mengerti dan mendapatkan firman Tuhannya, apa yang harus saudara lakukan? Fokuskan pandangan saudara, mata rohani saudara kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada masalahnya.
Sekali lagi, fokuskan pandangan atau mata rohani saudara kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada masalah saudara atau hal-hal yang ada di lingkungan saudara. Kegagalan Petrus berjalan di atas air sehingga dia tenggelam adalah dia tidak fokus kepada Tuhan yang menyuruh, tapi dia fokus kepada sekitarnya, yaitu angin, ombak, ya, deburan ombak yang kena, lalu dia mulai berpikir, waduh, ini kan saya jalan di atas air, bukannya di atas batu. Waduh, saya bisa tenggelam. Dan itulah yang menyebabkan dia akhirnya tenggelam. Karena dia fokus pada masalah. Dan hari ini, saudara, kalau kita fokus pada masalah, misalnya firman Tuhan sudah katakan untuk kesehatan, oleh bilur-bilur Yesus, kita telah disembuhkan atau kita telah sembuh. Saudara fokuskan itu, ngomongin itu, pikirkan itu, saudara. Tapi kalau saudara fokuskan pada keadaan, aduh, kok saya makin lemes ya, kok mata saya makin kabur ya, kok tangan saya makin nggak bisa diangkat ya, aduh kok benjolannya makin besar ya, aduh lalu kata orang-orang di sekitar, ih kamu harus begini, kamu begini, dan bingung akhirnya saudara. Begitu juga dengan rumah tangga, pekerjaan, usaha. Kalau saudara hanya fokuskan pada hal-hal masalah itu, maka kita hilang pandangan kepada Tuhan. Kita hilang iman kepada Tuhan. Kita hilang firman yang sebetulnya harus kita pegang. Karena itu, kalau saudara mengalami akan hal itu, fokuskan terus kepada apa yang menjadi firman Tuhan dan kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Hafalkan firman Tuhan itu. Hari-hari ini kita diminta untuk menghafalkan Mazmur 91, 16 ayat, saudara. Apakah kita sudah hafal? Itu yang membuat kita menjadi kuat. Ini bukan mantra, tetapi itu kita menghafalkan untuk membuat iman kita tumbuh, saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu membuat iman kita bangkit, saudara. Tapi kalau kita pada masalah, kita akan turun, kita akan drop. Seperti Petrus. Nah yang terakhir, langkah yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya mujizat itu terjadi dan tidak kehilangan fokus ketika kita menghadapi masalah. Yaitu kita harus yakin dan nantikan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Ya, sekali lagi, kita harus yakin dan nantikan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Tadi kita sudah langkah yang pertama adalah jangan panik ya, hadapi masalah dengan ketenangan, kemudian cari dan dapatkan firman Tuhan-nya. Ketiga, fokuskan terus pada Tuhan dan firman-Nya itu bukan pada masalah. Nah, kalau sudah demikian, saudara, jangan tanya sama Tuhan, kapan nih Tuhan, kapan nih Tuhan, tenang aja. Yakin nantikan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Pada waktu Petrus itu tenggelam, apakah Tuhan bilang, kamu sih disalah-salahin begitu? Enggak, saudara. Tapi pada waktu Petrus tenggelam, pada waktu yang tepat, Tuhan menarik, ya, sampai keluar dan akhirnya mereka masuk kepada perahu. Saudara, saya percaya bahwa dengan 3 kebenaran yang tadi kita sudah pelajari, bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dan kita memiliki potensi untuk mengalami mujizat Tuhan dalam setiap masalah. Tapi harus ada kerjasama yang baik. Salah satunya adalah kita harus yakin dan nantikan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, sama ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada seseorang, tenang aja untuk mengurus segala sesuatunya, tenang aja. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tenang. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Hari ini, saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Tapi biarlah bagi Tuhan, saudara, tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil, semua masalah sama. Masalah itu adalah potensi supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan. Tapi harus ada kerjasama bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Tenang, hadapi masalah itu, cari dan dapatkan firman Tuhan, fokuskan kepada Tuhan dan firman-Nya, serta yakin dan nantikan
Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, apa yang menjadi kehendak dan isi hatimu serta pesanmu, hamba-Mu sudah sampaikan, yaitu supaya saudara-saudara hamba tidak kehilangan fokus mereka ketika mereka sedang menghadapi masalah. Karena mereka mengerti bahwa Yesus ada di dalam kehidupan mereka pada waktu mereka menghadapi masalah. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan Engkau ingin membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Namun diperlukan kerjasama yang baik antara mereka dengan Engkau. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang saat ini membutuhkan mujizat Tuhan, yang sedang menghadapi masalah. Bapak Ibu boleh angkat tangan Bapak Ibu sekalian, ya minta sama Tuhan hari ini. Dan saya berdoa, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan hari ini, jangan panik saudara, jangan takut, apapun yang sedang saudara alami, apapun, tidak ada masalah kecil, masalah besar di hadapan Tuhan. Tapi hadapilah masalah itu dengan ketenangan. Yang kedua, hari ini coba cari dan dapatkan firman Tuhan yang terkait dengan masalah Bapak Ibu. Apakah itu yang terkait dengan kesehatan, yang terkait dengan keuangan, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, apa saja. Cari dan dapatkan, cari dan dapatkan. Saudara tanya sama pembina saudara, sama gembala, sama orang-orang yang lebih mengerti firman Tuhan, atau baca Alkitab sendiri. Cari dan dapatkan firman Tuhan itu. Dan kemudian saudara pegang firman Tuhan itu. Fokuskan kepada firman Tuhan dan Tuhan, bukan pada masalah saudara. Pegang firman Tuhan itu. Dan saudara yakin sesaat lagi pada waktu Tuhan, nantikan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari sekali lagi saudara boleh angkat tangan yang membutuhkan mujizat Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Dan mereka sudah sepakat mengerti dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ingin membuat mujizat. Mereka harus bekerja sama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, mereka sepakat untuk menghadapi setiap masalah dengan ketenangan. Mereka sepakat Tuhan untuk mencari dan mendapatkan firman-Mu atas masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka sepakat untuk memfokuskan bukan kepada masalah mereka, tetapi kepada apa yang menjadi firman Tuhan dan kepada Tuhan. Dan yang terakhir saat ini mereka menanti-nantikan Engkau. Turun Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu semua yang mengangkat tangan ini. Apapun persoalan mereka, kami percaya hari ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami tidak akan mau kehilangan fokus kami, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.